Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dengan NIM 1872150022 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista MPD. Di sini ada nama jurnal, Jurnal Edukasi dan Sains dengan judul penelitian pentingnya media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa SDN Meruya Selatan 06 Pagi. Dengan penulis di sini ada yang pertama ada Ina Magdalena, yang kedua ada Alif Fatak Tusodikoh, yang ketiga ada Anis Rahmah Febrianti, yang keempat ada Zahra Wardatujana, yang kelima ada Iis Suliswati. Mereka dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dengan Gmail yang pertama ada inagpgsd@gmail.com dan yang kedua ada alipsodiko30@gmail.com. Untuk volumenya di sini ada 3. Untuk halamannya terdiri dari 14 halaman dan diterbitkan pada tahun 2021. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara melalui via Zoom. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data menggunakan metode interview. Interview adalah penulisan dan pengambilan data yang dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian tentang pentingnya media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa SD Negeri Muria 06 Pagi. Wawancara ini dilakukan dengan mengikuti aturan wawancara secara sistematis. Selanjutnya untuk hasil penelitian. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, penguasaan, kompetensi tertentu dan membentuk sikap siswa. Keberhasilan belajar dapat dilihat dari perubahan perilaku dan hasil belajar siswa. Kegiatan belajar yang berjalan dengan lancar apabila siswa memiliki motivasi belajar. Menurut Sudirman pada tahun 2012, motivasi dapat diartikan sebagai daya ingat yang muncul pada diri siswa yang mengarah pada kegiatan belajar siswa, menjamin kelangsungan proses pembelajaran, dan memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu tercapai tujuan pembelajaran. Melalui motivasi belajar, siswa akan memiliki dorongan untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru memiliki peranan penting dalam memotivasikan belajar siswa karena guru memiliki banyak waktu bersama siswa di sekolah. Guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mengembangkan strategi pembelajaran sebagai motivasi eksternal bagi siswa untuk belajar. Secara psikologis, media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis anak dalam hal belajar. Dikatakan demikian sebab secara psikologis alat bantu mengajar berupa media pembelajaran sangat mudah siswa dalam hal belajar karena dinyatakan dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret atau nyata. Sudah menjadi wacana publik di kalangan para pendidik bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Cara merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain tergantung pada kemampuan guru, di sini juga dapat ditentukan beberapa cara yang efektif untuk merencanakan media pembelajaran yang baik. Antara lain, yang pertama, media harus dirancangkan sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya direncanakan sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diajarkan. Yang ketiga, media hendaknya direncanakan tidak terlalu rumit dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Yang keempat, media hendak dirancanakan dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi media tersebut. Yang kelima, dapat direncanakan dalam bentuk model gambar, bagan, struktur, dan lain-lain, tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapat sehingga tidak menyulitkan guru dalam merencanakan media dimaksud. Di sini ada teori penggunaan media dalam proses pembelajaran. Menurut Dalen dalam Deriato 2013 adalah the lexicon of experience. Di sini terdapat gambarnya, bisa kita lihat bersama teman-teman. Telah dipahami bahwa proses pembelajaran di ruang kelas merupakan kegiatan yang paling pokok dari keseluruhan pendidikan. Secara umum, media pendidikan memiliki beberapa penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan penyediaan informasi atau pesan agar tidak terlalu
verbalistik, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya seperti benda yang terdapat terlalu besar dapat digantikan dengan gambar film dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan berbagai media pendidikan dalam proses pembelajaran akan memperkuat sikap aktif dan dapat memotivasikan siswa untuk belajar. Yang keempat, mengingatkan karakteristik lingkungan dan pengalaman dari siswa dari berbagai media pendidikan dapat digunakan sebagai alat bantu bagi guru. Dalam pembelajaran di kelas, selain metode pembelajaran yang tepat, guru juga dapat perlu menggunakan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran adalah media yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi atau informasi dari guru kepada siswa. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi sebagai alat untuk merangsang minat siswa sehingga diterapkan motivasi belajar. Siswa meningkatkan media pembelajaran dapat berupa media audio, media visual, dan video. Pemanfaat teknologi sebagai media pembelajaran sebenarnya telah diterapkan di sekolah-sekolah yang sudah mendukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah antara lain laptop, LCD proyektor, dan internet. Penggunaan teknologi berupa media pembelajaran dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu proses pembelajaran yang ada sehingga guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa secara berlebihan. Nah, terakhir ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditentukan di sini sebagai berikut. Yang pertama, ada 3 alasan dasar perlunya digunakan media dalam proses pembelajaran di ruang kelas, terutama bagi siswa sekolah dasar, yakni pertama, siswa SD cenderung berpikir konkret sehingga materi pembelajaran yang bersifat abstrak perlu divisualisasikan sehingga menjadi lebih nyata. Kedua, menggunakan media dalam proses pembelajaran dapat mengakibatkan minat dan motivasi belajar siswa mengurang atau menghindari terjadinya verbalisme, mengakibatkan nalar yang terlalu sistematis dan untuk menumbuhkan pengertian dan mengembangkan nilai-nilai pada diri siswa. Ketiga, pelajaran dengan menggunakan media dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa karena dengan menggunakan media, siswa dapat menyaksikan secara langsung hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. 2. Secara umum, ada beberapa cara efektif merancang media belajar yang baik. Yang pertama, media harus dirancang sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok pembahasan yang akan dikerjakan. Yang ketiga, media hendaknya dirancang tidak terlalu menjelimit dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Yang keempat, media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan sederhana dan mudah didapat dan tidak mengurangi makna dan fungsi media sendiri. Yang terakhir, media dapat dirancang dalam bentuk yang menggambar, bagan, dan lain-lain, tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapatkan sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media yang dimaksud. Terakhir, penggunaan media dalam proses pembelajaran di ruang kelas ternyata berimplikasi terhadap belajar hal antara lain. Yang pertama, pada diri guru itu sendiri, yakni dengan menggunakan media dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di ruang kelas. Yang kedua, terhadap diri siswa, di mana dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat merangsang siswa untuk belajar secara lebih aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang terakhir, terhadap proses pembelajaran di ruang kelas, yakni dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.